Di sini bukan Sunan Kalijaga ya guys, tapi Eyang Kalijaga. Kembali lagi bersama Kampung Story Official ya, channel yang membahas tentang asal-usul dan cerita mistis sebuah kampung. Karena saya percaya di setiap desa pasti ada cerita dan di setiap daerah pasti akan berbeda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat Kampung Cidulang ya, sebuah kampung yang unik. Kita masuk ke kampungnya ya. Cidulang, Ci itu kalau dalam bahasa Sunda itu yang artinya air ya. Kalau dulang itu tempat nasi ya guys. Mau tahu ceritanya seperti apa? Jangan di skip ya. Awal mula Cidulang itu yaitu ada seorang yang bernama Kalijaga ya guys. Dia Cidulang itu dulunya hutan ya guys, dan Kalijaga itu mencoba diam di tempat ini ya guys. Dan dia itu menemukan sebuah mata air ya guys, mata air kecil ya. Cuman begitu digali airnya itu lama kelamaan besar ya. Semakin digali semakin besar dan berbentuk seperti tempat nasi, atau orang sini bilang seperti dulang ya guys. Orang tersebut ya namanya Kalijaga, sampai sekarang itu masih disebut Eyang ya, karena orang yang pertama kali tinggal di tempat tersebut ya guys. Kalijaga itu seseorang yang sakti ya guys. Dia itu malah di sini bisa melindungi daerah sini ya guys. Dan semenjak saat itu dinamainlah kampung ini dengan nama Kampung Cidulang. Sampai sekarang kampungnya itu sudah mulai padat ya guys. Orangnya dari berbagai desa lain ya udah pada tinggal di sini ya guys ya. Dan ada cerita mistis menarik ya guys. Ini ada dua cerita mistis. Yang pertama yang masih hangat ya, belum lama terjadi, dan yang kedua cerita lama ya. Jadi jangan di skip. Ini mengenai seseorang ya guys ya, yang berusia sekitar 40 tahunan ya, seorang petani ya guys ya, yang hilang sehari semalam ya guys. Dicari keluarganya nggak ketemu, dan begitu ketemu ya guys ya, golok udah nancap di leher guys, dan darahnya itu mengalir sampai ke Sungai Cimawate ya guys ya. Entah kecelakaan, entah bunuh diri, cuman kejadiannya itu ada di tempat angker ya guys ya. Sampai petugas Inapis dan orang sini juga bergerumul ya. Dan semenjak saat itu tempat tersebut menjadi lebih angker lagi ya guys. Dan yang kedua yaitu tentang Eyang Kalijaga ya guys, tapi bukan Sunan Kalijaga ya yang menemukan desa ini ya guys ya. Jadi konon katanya ya, Eyang Kalijaga ini orang yang sakti ya guys. Apabila ada seseorang yang berniat jelek mau mencuri ataupun berniat jahat ke kampung ini, dengan kemampuan ilmunya itu seorang tersebut tidak bisa keluar dari sini ya guys ya. Dia itu akan linglung kalau bahasa sini ya guys.
hingga akhirnya orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf ke Kalijaga, baru dia bisa keluar. Ya segitu dulu mungkin video dari saya. Mudah-mudahan bertemu lagi dengan Kampung Story Official ya, channel yang membahas tentang asal-usul dan cerita mistis seputaran kampung ya guys. Karena saya percaya di setiap daerah pasti ada cerita dan di setiap desa pasti berbeda. Untuk kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah kampung yang lumayan unik ya guys, dan ceritanya juga sangat menarik ya. Dan di sana juga ada cerita mistis yang romantis juga ya, bukan romantis sih, maksudnya ya istilahnya tentang kasih sayang ya cerita mistisnya. Seperti apa? Terus simak, jangan di skip. Nama kampungnya yaitu Kampung Tagog ya guys. Ceritanya seperti apa? Ini dia ya guys, Kampung Tagog. Tagog itu berasal dari bahasa Sunda ya guys, atau Nagog ya. Kalau bahasa Indonesianya itu yaitu jongkok ya guys. Kenapa kampung ini disebut Tagog? Zaman dahulu kala di kampung ini ada seorang yang kaya ya guys, yang ya istilahnya baik hati. Dan zaman dahulu kala untuk mencari hiburan itu susahnya minta ampun ya, nggak kayak sekarang. Banyak televisi, digital, ya internet, apa segala macam udah ada sekarang. Kalau dulu susah banget untuk hiburan itu ya guys. Yang ada hiburan itu cuman radio ya guys, ya belum ada televisi. Dan yang punyanya itu orang kaya mau berbagi ya guys, yaitu berbagi hiburan radio ya. Dia menyediakan tempat untuk warga kampung sana untuk mendengarkan radio tersebut. Cuman kebiasaan warga di sana untuk mendengarkan radio itu sembari jongkok ya guys, sambil nagog kalau bahasa sini. Semenjak saat itu ya istilahnya kampung tersebut dinamailah Kampung Nagog atau Tagog ya guys. Dan ada cerita mistis yang lumayan menarik ya guys di sana. Cerita mistisnya yaitu seperti ini. Kisahnya adalah tentang seorang anak ya, anak pertama yang tidak rela kehilangan ayah kandungnya ya guys. Saking sayangnya itu, nggak lama setelah ayahnya meninggal, anaknya pun meninggal. Dan dalam amanat tersebut dia pengen dimakamkan secara berdua ya guys. Inilah bukti cinta dunia akhirat ya guys. Dan inilah dia penampakan makamnya.
Sekian dulu video dari saya, dan tunggu kisah-kisah kampung dan cerita mistis saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Kampung Story Official ya, channel yang menceritakan tentang asal-usul sebuah kampung dan cerita mistis di balik kampung tersebut. Karena saya percaya di setiap daerah pasti ada cerita, dan di setiap desa pasti berbeda. Untuk kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah kampung yang masih ada di Tasikmalaya ya guys. Namanya Kampung Buni Gelis. Ya, bagaimana asal usulnya awalnya? Dan ada cerita mistis menarik di dalamnya. Yuk kita masuk. Ini melewati kebun bambu dulu ya guys. Ada dua versi pribumi ya guys mengenai asal usul Kampung Buni Gelis itu. Yang versi pertama yaitu ada seorang gadis cantik ya yang dikejar-kejar oleh seorang pemuda ya guys, mau diperkosa katanya. Versi pertama ini lari ke tempat ini yang masih hutan belantara ya, masih banyak pepohonan apa, dan dia itu hilang setelah dikejar, lari ke sini hilang. Sampai sekarang nggak ditemukan si gadis tersebut. Makanya karena arti buni itu yaitu tak terlihat, tak nampak, tertutup, tersembunyi ya. Kalau gelis itu kalau bahasa Indonesianya ya cantik ya guys. Jadi makanya yang versi pertama ini dinamain buni gelis karena ya gadis hilang tersembunyi begitu ya guys. Lari ke sini hilang jadi dinamain Buni Gelis, seorang gadis hilang yang di daerah sini gitu ya. Dan sampai sekarang tidak diketahui ya keberadaan gadis itu. Tapi di sini kampungnya cukup adem dan ya wanitanya lumayan cantik-cantik juga ya guys. Itu menurut versi pertama ya guys. Dan versi kedua yaitu dulu di kampung ini ada satu rumah ya guys, dan mempunyai anak yang cantik-cantik ya guys. Cuman ada kekurangannya dari anak-anaknya tersebut. Setelah dewasa itu dia itu mempunyai penyakit sejenis borok ya guys, penyakit kulit itu ya guys. Nah, karena dia itu malu ketemu sama ya orang lain, sama laki-laki, makanya dia itu menutup badannya memakai pakaian yang ya istilahnya menutup seluruh badan, hingga dinamainlah kampung ini Buni Gelis, yaitu menutup penyakit tersebut sehingga kelihatan wajahnya tetap cantik. Menurut versi yang kedua seperti itu. Ini versi pribumi ya guys. Mengenai benar atau enggaknya kita serahkan ke penduduk setempat. Dan ada lumayan sedikit cerita mistis ya guys. Ada gudang tua ya guys di sini. Nah, inilah gudang tuanya ya guys. Walaupun siang hari tapi lampunya menyala ya guys, karena sudah lama tidak ditempati. Dulunya pernah ditempati ya sebagai tempat tinggal, dan pernah dibuat jadi gudang juga. Cuman sekarang ditinggalkan pemiliknya ya. Kata orang sini kalau malam itu kadang-kadang terdengar suara aneh ya guys, semacam ada orang yang mukul-mukul kayu, ada orang lari-larian ya guys. Ini mungkin angker karena
di pinggirnya kebun bambu ya guys. Lumayan menyeramkan juga nih kebunnya ya guys. Mungkin segitu dulu dari video dari saya. Bertemu lagi dengan Kampung Story Official ya, channel yang membahas tentang asal-usul dan cerita mistis seputaran kampung. Karena saya percaya di setiap daerah pasti ada cerita dan di setiap desa pasti berbeda. Untuk kesempatan kali ini kita akan melihat asal-usul dan cerita mistis tentang sebuah kampung yang ada di Tanjung Jaya ya guys. Kampungnya bernama Warung Legok ya guys. Bagaimana ceritanya? Jangan di skip ya. Mari kita simak. Dahulu kala ada dua perkampungan kecil ya, rumahnya sedikit. Ini cerita versi pribumi ya. Ada dua daerah yang rumahnya itu di atas ya, yang kiri yang kanannya. Dan untuk mencari kebutuhan sehari-harinya itu berjalannya sangat jauh ya kedua kampung tersebut. Kedua kampung tersebut dibatasi oleh, di bawah itu ada yang disebut posisinya ya legok lah kalau istilah daerah sini. Dan ada inisiatif ya dari seseorang supaya mencukupi kebutuhan dua perkampungan tersebut, dibikinlah sebuah warung di bawah itu ya, di legok itu ya. Kalau perkampungannya ada di atas ya, warungnya itu di bawah, di antara posisi dua perkampungan kecil tersebut. Ya, sejak saat itu orang kampung tersebut bisa memenuhi kebutuhannya secara dekat ya. Dan dengan inisiatif penduduk setempat, mereka bersatu menyatukan nama kampung tersebut dengan istilah Warung Legok. Kalau dalam pengertian itu ya warung yang ada di bawah ya, yang di legok gitu. Itu menurut versi pribumi ya. Mengenai kebenaran atau enggaknya kita serahkan kepada mereka. Dan segitu ceritanya. Cuman ada hal yang menarik ya guys dari warung legok tersebut ya. Ini yaitu sebuah tempat ya yang berbau mistis dan keramat ya guys. Mau lihat tempatnya seperti apa, jadi saksikan terus ya. Yuk kita naik ke atas ya guys, untuk melihat sebuah pemakaman yang keramat ya guys. Ini makamnya dianggap keramat oleh penduduk dan kadang oleh orang luar juga ya guys. Nah, ini dia makam keramatnya ya guys. Ini ada kuncinya juga ya. Dan kalau bulan Maulud dia memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW, tempat ini sangat ramai sekali guys. Bahkan orang luar juga, sampai yang di bawah itu pedagang berjejer, ramai sekali. Setiap bulan Maulud ya, ini pasti ramainya. Yuk telusuri.
Mungkin segitu dulu ya video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kampung Story Official ya, channel yang membahas tentang asal-usul suatu kampung dan cerita mistis. Karena saya percaya di setiap daerah pasti ada cerita dan di setiap desa pasti berbeda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asal-usul kampung yang lumayan unik ya. Nama kampungnya Cidamar ya guys. Bagaimana asal-usul dan cerita mistis Cidamar? Jangan di skip, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini menurut versi pribumi ya guys, asal usulnya, dan ada dua versi di sini. Lihatlah jalan masuknya juga ya guys. Cidamar itu ada dua versi asal usulnya. Yang pertama yaitu awalnya asal usul Cidamar itu yaitu sebuah kebun atau hutan ya, yang pepohonannya banyaknya itu pohon damar guys. Kita masuk ke dalam yuk. Nah lihat, sampai sekarang juga masih banyak pepohonan di sini ya guys. Nah semenjak itu orang yang menempati di sana menamakan kampung mereka dengan nama Cidamar karena banyak pohon damar. Menurut versi pertama ya guys. Dan versi keduanya ya guys, menurut versi keduanya, karena zaman dahulu kala itu di sini itu belum masuk listrik ya guys, jadi kan aksesnya ini susah dilalui listrik karena adanya kampung ini di dalam hutan gitu ya guys. Nah orang-orang kampung tersebut untuk penerangannya itu memakai lampu tempel atau cempor, orang sini bilang namanya damar. Jadi itu untuk penerangan, lampu damar. Makanya semenjak saat itu karena tidak masuk akses listrik ya, dan memakai penerangan damar yaitu sejenis lampu tempel, orang kampung tersebut menamain kampungnya itu dengan nama Cidamar ya. Itu menurut versi kedua, sesuai dengan versi pribumi ya menurut warga setempat. Dan ada cerita unik ya yang berbau mistis sekitar kampung ini, yaitu ceritanya seperti ini ya guys. Jadi zaman dahulu kala gitu ya, ada seorang pencuri ya guys ya yang masuk kampung ini. Ya dia ingin mencuri sesuatu lah ya yang ada di rumah warga setempat. Cuman yang anehnya itu ya guys, orang tersebut tidak bisa keluar dari kampung sini.
dan dia itu muter-muter sampai pagi ya guys, sampai dia itu muntah dan dia bingung. Makanya dia langsung menemui warga dan mengakui perbuatannya. Menurut cerita warga, dia itu disembunyikan sama penunggu kampung tersebut. Makanya kalau masuk ke kampung itu jangan sekali-kali berniat jahat. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Kampung Story Official, channel yang membahas kisah mistis dan asal-usul sebuah kampung. Karena saya percaya di setiap daerah pasti ada cerita, dan di setiap desa pasti akan berbeda. Pada kesempatan kali ini yaitu kisah mistisnya dan asal-usulnya bercerita tentang Kampung Lebak Gede ya guys. Gimana ceritanya? Jadi jangan di skip ya guys. Pada zaman dahulu kala ada seorang keturunan Pajajaran yang bernama Dalem Ruhai ya guys. Dia itu seseorang yang sangat sakti ya guys. Dan kesaktiannya yang terkenal yaitu mempunyai ilmu api ya guys. Jadi dari tangannya itu bisa keluar api. Karena keahliannya itu kemudian dia disingkirkan dari Pajajaran ya guys. Dan dia itu pergi ke sebuah bukit ya guys. Dan di bukit itu dia membangun sebuah rumah ya guys. Rumahnya sangat besar sekali, ada di bukit yang di bawah ya guys, bukan di atas. Dan rumahnya itu sangat terkenal karena dia membangun hanya seorang diri ya guys, dan memakan waktu cuman 3 hari untuk membangun rumah tempat tinggalnya itu ya guys. Nah, semenjak saat itu maka dikenallah Lebak Gede, yang berarti ada sebuah rumah besar yang ada di bawah ya, di bawah bukit ya guys. Lebak itu kalau bahasa Indonesianya itu bawah, dan gede itu besar, yaitu maksudnya rumah besar. Dan sampai sekarang juga di Lebak Gede itu khususnya Angoklong rumahnya besar-besar ya guys, cuman adanya di daerah yang lumayan sedikit curam ya guys. Dan kepercayaan di sana menyebutkannya kalau orang sana mau sukses ya harus usaha yang berhubungan dengan api ya, istilahnya yang ilmu yang dimiliki oleh Dalem Ruhai tersebut ya guys. Mungkin di bidang pengapian atau apa, dan sampai sekarang pun yang sukses di sana mayoritas bos-bos aki ya guys ya, yang ada di luar kota lumayan sukses, bisa membangun rumah, mempunyai kendaraan, dan termasuk salah satu desa tersukses yang ada di sini ya guys. Dan itulah asal usul mengapa kampung tersebut disebut dengan Lebak Gede. Ini menurut versi pribumi ya guys ya. Dan mengenai cerita mistisnya ya sampai sekarang itu masih terkenal ya guys ya. Dan Dalem Ruhai itu mempunyai kekuatan yang luar biasa ya guys. Kata Dalem itu ya keturunan bangsawan ya, dan Ruhai itu menyala, kayak menyala seperti api gitu ya guys. Konon ya guys ya, kalau burung terbang di atas makamnya itu ya guys, burung terbang di atas makamnya, dia itu
akan mati dengan burunya itu habis ya guys. Ini setelah meninggal ya, dalam ruhanya itu karena mempunyai ilmu api tersebut dan masih istilahnya ke bawah sampai meninggal. Jadi kalau burung lewat aja di atas makamnya, burung itu sampai mati ya guys ya. Sekian dulu video dari saya, tunggu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kampung Story Official ya, channel yang membahas asal usul dan cerita mistis sebuah kampung. Karena saya percaya di setiap daerah pasti ada cerita dan di setiap desa pasti akan berbeda. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan asal-usul sebuah kampung dah ya guys. Yang kampungnya walaupun kecil unik dan cukup terkenal ya di daerah sini, malah sampai keluar juga ya, keluar dari Jawa Barat ya guys. Ini kampungnya ada di Tetar Pasundan ya. Nama kampungnya yaitu Cikaung Luwuk ya guys. Untuk mengetahui kisahnya dan ada cerita mistis yang menarik di dalamnya, jangan di skip. Inilah dia guys, Cikaung Luwuk ya. Asal usulnya pada zaman dahulu kala ya, daerah ini hanya sebatas hutan ya guys, dan rindang pepohonan banyak di sana ya. Jadi awalnya mulai itu seperti hutan ya guys. Setelah lama kelamaan ada orang yang tinggal di sana ya guys. Orang tersebut bingung ya guys, bingungnya seperti ini. Dia kan membuat rumah ya. Cuman ada satu jenis pohon yang di sana kalaupun ditebang itu bakal tumbuh kembali. Jadi enggak di tempat seperti semula juga di tempat lainnya ya guys. Pohonnya itu yaitu pohon kaung ya, kalau di sini bilang, yaitu sejenis pohon aren ya, penghasil cangkaleng guys. Setelah ditebang tumbuh lagi, kadang di tempat semula, kadang di tempat lain ya guys. Makanya daerah sini disebutlah Cikaung Luwuk ya guys. Luwuknya itu berarti di sini katanya tumbuh di mana-mana ya guys. Cuman ada cerita yang sangat unik ya, mistis, berbau keramat ya, mungkin lebih dibilang keramat kalau di sini. Yaitu cerita tentang seorang sesepuh di sini ya guys, yang sangat dihormati dan sampai sekarang juga ya. Istilahnya santrinya itu dari luar juga banyak ya guys. Nah kita masuk ke inilah, kita ya tidak bisa masuk ya guys untuk melihat makam yang namanya yang Mama Abdul Fatah ya guys. Di sini ialah dia itu sesepuh, orang yang istilahnya pertama kalinya membuat pesantren ya, dan santrinya itu banyak ya guys, dari sana dari luar kota juga ya.
Dan untuk masuk ke makamnya juga ya guys, orang itu diharuskan untuk berwudu dulu guys. Jadi ya istilahnya harus suci dulu ya guys. Kita hanya bisa, maaf ya, saya hanya diperbolehkan ini di pinggirnya ya guys, tidak masuk ke dalamnya, tidak langsung masuk ke makamnya. Dan di sini pengajiannya orang sini bilang disebutnya torekat ya guys. Sangat keramat sekali ya tempatnya. Kalau bulan Maulud itu guys, ramainya itu minta ampun guys. Dari luar kota, luar Jawa Barat ya banyak yang kesini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kampung Story Official, channel yang membahas asal-usul dan cerita mistis sebuah kampung. Karena saya percaya di setiap daerah pasti ada cerita dan di setiap desa pasti akan berbeda. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat asal-usul dan cerita mistis sebuah kampung yang kecil tapi lumayan unik ya, dan cerita mistisnya lumayan menakutkan juga ya. Kampungnya berada di daerah Tatar Sunda ya. Nama kampungnya yaitu Kampung Impres ya guys. Bagaimana ceritanya? Jangan di skip ya guys. Nah, kita mulai masuk ya guys. Inilah Kampung Impres ya guys. Kampung Impres itu dulunya bernama Sindang Kasih ya guys. Kayak kampung baru di video sebelumnya ya. Jadi masih kesatuan, namanya Sindang Kasih dulunya itu. Dan kampungnya itu asri banget ya. Kita penduduk sini bertani dan berdagang ya guys. Dan kehidupannya sama seperti kampung yang lainnya, yaitu asri, damai, tentram ya guys. Dan untuk menunjang pendidikannya di sana dibangunlah sebuah Impres ya, SD yang khusus dulu ya, instruksi presiden ya guys. Dan semenjak Impres ini berdiri ya guys ya, sampai sekarang ini udah berdiri dan sekarang berubah nama jadi SDN Balandongan ya. Semenjak Impres ini berdiri, maka kampung tersebut dirubahlah namanya menjadi Kampung Impres ya. Itulah asal usul Kampung Impres ya, ini menurut versi pribumi ya guys. Dan di pertigaan kampung itu ada sebuah pemakaman umum yang punya pohon besar ya guys, dan mempunyai banyak cerita mistis ya. Cuman di sini saya hanya mengambil dari dua sumber aja ya cerita mistisnya. Seperti apa cerita mistisnya? Jadi jangan di skip. Ya, ada seorang tukang ojek pangkalan ya guys ya. Kalau di sini kan di kampung masih ada ojek pangkalan yang melintasi ya pohon ini sekitar jam 11.30 malam ya guys. Secara tidak sengaja dia melirik ke arah pohon tersebut dan ternyata ada makhluk tinggi besar yang hitam ya guys. Dan cerita mistis yang kedua yaitu tentang seorang Anir ya guys ya. Anir itu orang yang suka benerin saluran irigasi ya guys, air ya, istilahnya pengairan di sini disebutnya Anir. Waktu itu sore hari dia itu lagi benerin saluran irigasi ya guys.
Dan secara kebetulan dia melihat ke arah pohon tersebut ya, dan di sana berdiri sosok perempuannya yang memakai selendang hijau, dan dia pun lari ketakutannya guys. Dulu wassalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi dengan saya Kampung Story Official, channel yang membahas tentang asal-usul dan cerita mistis sebuah kampung ya guys. Karena saya percaya di setiap daerah pasti ada cerita, dan di setiap desa pasti akan berbeda. Kampung apakah sekarang? Jangan di skip. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat asal-usul dan cerita mistis kampung yang ada di Tatar Sunda ya. Tapi cukup unik ya, mempunyai nama bahasa Indonesia. Namanya yaitu Kampung Baru. Yuk kita masuk. Nah inilah dia ya guys, Kampung Baru ya. Kampung Baru itu dulunya itu bukan namanya itu Sindang Kasih ya guys. Sindang itu dalam pengertian singgah ya. Dan kalau kasih itu sama aja ya, antara sayang cinta. Jadi istilahnya dulunya itu namanya Sindang Kasih, yaitu cintanya hanya sebatas persinggahan ya guys. Dulu itu awalnya di sini ada 5 keluarga ya guys. Ada 5 buah rumah ya, 5 keluarga. Jadi yang 3 itu mempunyai kasus yang mirip-mirip, yang sama, yaitu kasusnya itu ialah tentang rumah tangga ya guys. 3 dari rumah tersebut itu mengalami perceraian ya, walaupun kasusnya berbeda juga ya guys. Dan setelah beberapa waktu ya, 3 pasangan itu setelah bercerai mempunyai pasangan yang baru. Dan 3 keluarga yang bercerai itu percaya bahwa untuk supaya langgeng itu merubah ya nama daerah asalnya dari Sindang Kasih menjadi Baru. Jadi di sini posisinya itu yang baru bukan kampungnya tapi pasangannya ya guys. Semenjak saat itu alhamdulillah ya, tidak terjadi perceraian lagi ya, sampai nyampe 3 keluarga ya. Makanya dari sana disebutlah ini Kampung Baru. Dan ada hal unik ya yang sedikit berbau mistis di daerah ini ya guys. Nah guys, disinilah sering terjadi suara-suara aneh ya guys. Kadang ada sekelebatan ya guys. Ini adanya di kampung ya guys, dan pinggirnya itu jalan yang untuk melalui kampung ini ya. Dan ada hal yang menarik ya guys, yang ada di kuburan 2 ini ya guys. Nah inilah dia guys, kuburan 2-nya ini. Konon katanya ya guys, kuburan 2 ini ialah pasangan yang menyebut kampung ini, yang menyebut kampung ini Kampung Baru ya guys.
Itu dulu video dari saya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di kebun bambu inilah guys, ada yang pernah melihat ular besar. Bertemu lagi dengan Kampung Story Official ya, channel yang membahas tentang asal-usul dan cerita mistis sebuah kampung. Karena saya percaya di setiap desa pasti ada cerita dan di setiap daerah pasti akan berbeda. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat dan bercerita tentang asal-usul kampung yang lumayan unik, yaitu Kampung Ciora ya guys, dan ada cerita mistis yang menarik di dalamnya. Jadi jangan di-skip. Nah, kita udah masuk ke Ciora ya guys. Inilah Ciora ya. Dan asal-usulnya yaitu pada zaman dahulu kala ya, di sini hanya ada 2 buah rumah ya guys. Dan salah satu penghuni rumah tersebut yaitu orang yang sakti ya guys. Awal mula disebut Ciorai karena pada waktu itu ada seorang pencuri ya guys, yang masuk ke sini dan mengambil perhiasannya. Cuman dari satu rumah itu ada yang mempunyai kesaktian ya guys ya. Seolah-olah bisa membuat linglung seorang pencuri tersebut ya. Pencuri tersebut lari kemanapun dia pergi, akar tumbuhan itu seolah-olah terlihat seperti ular menurut pencuri tersebut. Dia mau lari kemana, ke sana kemari juga tetap aja yang dia lihat itu ular. Jadi banyak ular ya. Akar pohon jadi terlihat ular, ranting-ranting ya yang ada di bawah jadi seolah-olah seperti ular, itu terlihat ular. Dan pencuri tersebut akhirnya menyerah ya guys ya. Dia kembali lagi ke rumah tersebut ya, dan mengembalikan perhiasannya dan meminta maaf. Dan kata orang sakti tersebut, kamu tidak akan bisa keluar kalau tidak meminta maaf ke yang orang sakti tersebut ya guys. Dan akhirnya si pencuri tersebut meminta maaf, dan dengan kebesaran hati orang sakti tersebut ya dia dimaafkan. Semenjak itulah akhirnya daerah tersebut dinamakan Ciora. Mungkin pencuri itu udah keluar dan bilangnya seperti itu ya guys. Dan ada fakta yang menarik ya guys. Jadi Ciora itu ialah daerah tempat pembuangan sampah se-Kabupaten Tasikmalaya ya guys. Inilah tempatnya ya guys ya. Kalau yang belum tahu sampah-sampah kita dibuang kemana, orang Tasik ya kesini ya guys. Hampir tiap hari itu puluhan mobil yang seperti ini, yang kuning ini ya, lalu lalang di sini ya guys. Dan ada cerita mistis yang menarik ya guys. Jadi terus simak ya guys. Nah guys, inilah gudang ya guys, di pinggir pembuangan sampah ya guys. Konon kalau malam hari itu di sini ada penampakan, kadang-kadang ada melihat yang serba putih ya. Dan ini di sini mesin-mesin ini kalau malam itu suka berbunyi ya, kadang ada yang mukul-mukul gitu, dan kayak banyak pekerja gitu. Cuman begitu dilihat nggak ada orang ya. Konon ada orang kota yang nggak sadar masuk ke sini ya guys. Dikiranya lembur, pas sadar dia itu ini hanya sebatas tempat pembuangan sampah. Kata dia melihat ini kayak mobil-mobil bagus saja ya guys. Nah, dan yang paling seram di sini ialah inilah tempatnya yang orang sini paling ditakuti ya guys. Konon katanya di sini ada ular besar ya guys. Nah, di kebun bambu ini ya guys.
hingga kalau malam hari itu jarang dilalui kendaraan ya guys, karena di sekeliling ini sudah nggak ada rumah ya guys, ini hanya sebatas turunan dan tanjakannya. Dan kata orang sini ularnya itu sebesar pohon jambe ya guys, berarti besar sekali. Mungkin segitu dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kampung Story Official, channel yang membahas tentang asal usul dan cerita menarik, cerita mistis sebuah kampung ya guys. Karena saya percaya di setiap daerah pasti ada cerita, dan di setiap desa pasti berbeda. Untuk kesempatan kali ini kita akan melihat cerita tentang Kampung Rancakalong ya guys. Nah, Rancakalong itu ada di Desa Tanjung Jaya. Jadi ranca itu ya guys sejenis rumput isap atau rawa ya guys. Kalau kalong itu kalau bahasa Indonesianya kelelawar besar ya guys. Jadi asal usul nama Rancakalong itu, dulu ada seorang anak kecil ya guys yang punya penyakit yang ya sejenis penyakit kulit gitu, sejenis borok ya, kalau orang sini bilang budug gitu. Cuman tidak sembuh-sembuh, jadi dibawa ke mantri, ke dokter, ke orang pintar, nggak sembuh-sembuh ya guys, nggak sembuh-sembuh, dan sudah dibawa ke sana kemari ya. Dan pada akhirnya ada seorang ya kalau di sini bilang paranormal ya, orang yang ngerti, yang menyuruh orang tua si anak tersebut untuk mengambil air dari ranca ya, dari rawa, yang kalau pada malam hari itu banyak kalongnya ya guys ya, banyak kelelawar besarnya. Dan setelah diminum dan dimandikan oleh air itu, alhamdulillah si anak tersebut sembuh ya guys, hingga akhirnya daerah sini dinamain Rancakalong. Ini versi pribumi ya guys, mengenai benar atau enggaknya ini berdasarkan cerita penduduk asli setempat ya guys. Nah, penduduk sini. Dan sekarang rumah di sini padat ya guys, banyak pendatang baru dan penduduk yang asli yang lama ya guys. Di sini desa yang cukup tenang, indah dan damai ya guys. Namun ada hal menarik ya yang sedikit berbau mistis ya guys. Berbau lumayan menyeramkan juga ya guys, yaitu sebuah rumah yang terbengkalai, yang kosong. Rumah tersebut terbengkalai karena tidak adanya ahli waris ya guys. Lihatlah begini penampakan rumahnya ya guys. Ini hampir 10 tahun ya guys sudah tidak ditempati. Biasanya orang lalu lalang jalan sini ya guys,
Tapi sekarang mulai penduduk sini ya ada yang takut ya guys, ada penampakan sesuatu katanya, ada terdengar suara aneh yang lumayan menyeramkan juga ya guys. Kalau dilihat sih ya rumahnya udah lumayan tua, tak terurus ya, udah pada rusak, sungguh menakutkan juga ya guys. Nah segitu video dari saya, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disinilah sering terjadi penampakan wanita selendang hijau. Bertemu lagi dengan Kampung Story Official, channel yang membahas asal-usul dan cerita mistis sebuah kampung. Karena saya percaya di setiap desa pasti ada cerita dan di setiap daerah pasti berbeda. Kesempatan kali ini kita akan melihat Kampung Ciliwung ya. Ini udah masuk, ini kampungnya ya guys, sangat unik sekali ya guys. Boleh dibilang unik dikarenakan hampir penduduknya itu semua ada di bawah ya, yang di atas itu dataran, yang di atas itu hampir banyakkan kuburan ya guys ya. Kenapa bisa seperti itu ya guys, jadi jangan di skip, terus simak asal usul Ciliwung ya. Zaman dahulu kala di dataran ini ya, yang sekarang kuburan itu ada 3 buah rumah ya guys. Zaman dahulu kala, dan ya kehidupannya lumayan sejahtera ya, sandang pangan papannya tercukupi semua ya guys. Cuman ada sebuah tragedi ya, yang istilahnya memakan korban, yaitu korban berupa rumah ya guys ya. Tragedinya itu yaitu berupa angin puting beliung ya, atau orang sini bilang angin topan ya guys. Angin tersebut memporak-porandakan 3 buah rumah tersebut ya guys, dan menerbangkan bahan-bahan bangunan tersebut sampai ke bawah ya guys, hingga 3 buah rumah tersebut rata dengan tanah ya guys, dan bahan-bahannya itu sampai ke bawah. Tapi alhamdulillah orangnya semua selamat, dan semenjak saat itu dibangunlah rumahnya itu di bawah ya guys ya, karena mungkin takut terjadi kejadian semula, yaitu angin topan ya, angin puting beliung kalau rumahnya berada di atas. Hingga sampai saat ini bangunannya itu pada di bawah ya, dan di atas itu kuburannya. Dan cerita mistisnya pun sangat menarik ya guys ya, jadi jangan di skip, terus disimak. Untuk masuk ke kampung ini ya malam hari itu ya, di atasnya itu kan banyak kuburan ya guys ya. Dan kalau malam hari itu ya lumayan menakutkan juga, apalagi orang baru itu mungkin agak segan. Dan lihatlah ini jalan untuk masuk ke kampung ini ya guys, ini dia ada di atasnya, sedangkan rumah-rumahnya itu tuh ada di bawah ya guys. Nah, jadi untuk beraktivitas itu pasti melewati di sini ya guys.
Dan konon katanya ya kalau malam hari di sini nih ada wanita yang memakai selendang hijau ya guys. Pernah ada penampakan sejenis itu ya guys. Kalau suara-suara aneh malah sering ya guys. Lihatlah. Dan pernah ada orang kota yang katanya tidak melihat satu makam pun ya guys. Lihatnya rumah aja. Tapi setelah dia siang baru sadar bahwa yang dia lewati itu bukan rumah ya guys, ternyata kuburan ya guys. Nah segitu dulu dari video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.